Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainul dengan NIM 2105 21618031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mekanik material pada mata kuliah mekanika bahan. Di mana untuk yang pertama kita lihat pada ilustrasi yang sebelah kiri, ketika suatu benda diregangkan atau mengalami tarikan dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral, yaitu pada gambar A, di mana benda mula-mula sebelum digambarkan putus-putus, dia memiliki tebal sekian, sehingga dia mengalami ketipisan setelah dia mengalami tarikan. Dan untuk gambar B, jika benda tersebut dikompresi atau mengalami tekan dalam satu arah, maka benda akan cenderung menjadi lebih tebal pada arah lateral. Kemudian rasio Poisson atau Poisson ratio adalah rasio regangan kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi memanjang ke arah gaya regang. Deformasi tarik dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Rasio Poisson memiliki nilai minus sehingga bahan normal memiliki rasio positif. Rasio Poisson juga disebut koefisien Poisson atau koefisien de Poisson. Biasanya direpresentasikan sebagai huruf Yunani Nu atau mendekati V. Rasio Poisson tidak memiliki satuan. Kemudian kita beralih ke rumus dari Nu ini. Secara sederhana, Poisson ratio dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak, di mana Nu sama dengan epsilon E per epsilon A, di mana ada nilai mutlak regangan lateral per regangan aksial atau sama dengan min regangan lateral per regangan aksial. Nilai Poisson ratio normalnya berkisar 0,25 sampai 0,35. Untuk nilai Poisson ratio tertinggi adalah karet dengan nilai 0,5, sedangkan nilai Poisson ratio terkecilnya adalah beton dengan nilai 0,1. Efek Poisson ratio atau Nu yang dialami pada suatu bahan tidak akan memberikan tambahan tegangan, kecuali apabila deformasi melintang yang ditahan. Kemudian misalnya pada sebuah baja dengan Poisson rationnya adalah 0,3, hal tersebut berarti bahwa jika ada 1 inci per inci deformasi ke arah tegangan yang diberikan, maka akan terdapat 0,3 inci per inci deformasi yang tegak lurus terhadap arah gaya yang diberikan. Kemudian nilai rasio Poisson biasanya terletak antara min 1,0 sampai dengan positif 0,5, di mana ini terdapat tabel dari beberapa nilai Poisson ratio pada beberapa material. Kemudian semakin besar nilai Poisson ratio-nya, maka kontraksi yang terjadi pada material juga akan semakin besar. Kemudian kita memiliki sebuah spesimen beton dan spesimen baja, di mana pada spesimen beton mengalami pengujian tekan, dan hal ini mengalami perpendekan arah vertikal sebagai respon dari pembebanan tekan. Kemudian respon lain yang diberikan oleh spesimen adalah ia mengalami ekspansi atau pelebaran ke arah samping. Kemudian untuk spesimen baja, dia mengalami pengujian tarik, maka baja tersebut akan mengalami perpanjangan arah longitudinal dan akan disertai penyempitan arah samping atau juga biasa disebut dengan kontriksi. Kemudian kita masuk ke contoh soal, di mana sebuah batang prismatis dengan penampang lingkaran dibebani gaya tarik P-nya sama dengan 120 kN. Ini yaitu pada arah tarik. Kemudian batang ini mempunyai panjang L, yaitu 3 meter, dan diameternya adalah D sama dengan 30 mm. Batang ini terbuat dari senyawa aluminium. Dengan modulus elastisitasnya, E-nya adalah 73 GPa, dan rasio Poisson-nya, Nu-nya sama dengan 1/3. Kemudian kita disuruh menghitung berapa berkurangnya diameter. Kita masuk ke pembahasan, kita sudah diketahui nilai P-nya, kemudian panjang mula-mula, diameter mula-mula, nilai modulus elastisitas, dan juga nilai Poisson ratio-nya. Kemudian kita mulai dengan kita mencari regangan lateralnya atau epsilon Y, di mana epsilon Y didapatkan dengan sigma A per A0 atau juga bisa didapatkan dengan sigma D per D0. Kemudian jika kita ingin mencari sigma D, maka kita menggunakan rumus epsilon Y dikalikan dengan diameter mula-mula. Kita dapatkan persamaan 1. Dan kemudian untuk
diameter mula-mula sudah diketahui yaitu 30 mm, sehingga kita memerlukan untuk mencari nilai epsilon Y-nya, di mana untuk mencari nilai epsilon Y ditemukan hubungan rasio Poisson dan juga regangan, di mana nu-nya sama dengan min epsilon Y per epsilon X, atau epsilon Y sama dengan nilai mutlak dari nu dikalikan epsilon X. Kita dapatkan bersamaan 2. Kemudian untuk mencari nilai epsilon X yang belum diketahui, kita mendapatkan hubungan dengan tegangan normal, di mana nilai epsilon X sama dengan sigma per modulus elastisitas, atau juga dapat dituliskan dengan nilai P dibagi dengan nilai E dikalikan dengan A atau luas permukaan penampangnya. Kita dapatkan persamaan 3, kemudian kita masukkan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga didapatkan persamaan 4-nya adalah epsilon Y sama dengan mu dikalikan P per EA. Kemudian untuk persamaan 4 ini kita masukkan kembali ke persamaan 1, di mana delta D sama dengan epsilon Y dikalikan D0. Maka kita masukkan nilai epsilon Y-nya, maka didapatkan nu dikalikan dengan P D0 per EA. Tinggal kita masukkan nilai dari nu-nya adalah 1/3, nilai dari P-nya 120 kN, nilai dari diameter mula-mulanya adalah 30 mm, dibagi dengan nilai E-nya 73 GPa, kemudian untuk luas permukaan lingkarannya kita dapatkan dengan pi per 4 dikalikan 30 mm pangkat 2, didapatkan 0,0233 mm, sehingga kurangnya diameter menjadi 0,0233 mm. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai modulus elastisitas. Modulus elastisitas sendiri didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu bahan selama gaya yang bekerja tidak melampaui batas elastisitasnya. Kemudian dalam SI, satuan modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan, yaitu Newton per meter kuadrat. Kemudian semakin besar nilai modulus elastisitasnya, berarti semakin sulit untuk merentangkan benda. Artinya dibutuhkan gaya yang lebih besar. Kemudian modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan benda untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Biasanya modulus elastisitas ini berhubungan dengan pertambahan panjang. Kemudian untuk mencari modulus elastisitas didapatkan dari sigma per E, di mana kita memasukkan lagi sehingga didapatkan rumus akhir dari modulus elastisitas adalah FL per A delta L. Kemudian elastisitas sendiri merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Perubahan bentuk tersebut dapat berupa pertambahan atau pengurangan panjang. Kemudian di sebelah kiri ada kurva mengenai hubungan tegangan dan regangan pada hasil uji tarik, di mana terdapat dua daerah, yaitu daerah elastis dan juga daerah plastis, di mana hal ini mempresentasikan terjadinya deformasi. Untuk elastis terjadi deformasi elastis, dan untuk plastis terjadi deformasi plastis. Kemudian modulus Young ini digambarkan oleh gradien dari bagian linear pada awal kurva tegangan-regangan hasil uji tarik seperti ditunjukkan oleh garis OA. Dan kita perlu mengetahui apa sih deformasi elastis. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu bekerja. Dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Seperti pada pegas yang pada gambar di bawah ini, di mana ketika kita tekan atau kita tarik dengan beban tertentu, setelah beban itu hilang, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan untuk deformasi plastis, yaitu deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun beban bekerjanya sudah ditiadakan, seperti layaknya beton atau kayu. Kemudian bila suatu benda bekerja dikenal
beban sampai pada daerah plastis, maka perubahan bentuk yang terjadi adalah gabungan antara deformasi elastis dan deformasi plastis. Penjumlahan dari kedua deformasi ini merupakan deformasi total. Dan kita masuk ke dalam contoh soalnya. Sepotong kawat homogen panjangnya 1,5 meter dan luas penampangnya adalah 4 mm kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton bertambah panjang 3 mm. Modulus elastis bahan kawat tersebut adalah: pertama, kita sudah mengetahui panjang awalnya yaitu 1,5 meter, kemudian luas penampangnya 4 mm kuadrat, atau kita konversi ke meter kuadrat menjadi 4 dikalikan 10 pangkat min 6 meter kuadrat, kemudian gayanya yang adalah 120 Newton, kemudian bertambah panjangnya adalah 3 mm, atau jika dikonversi ke meter adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ditanyakan modulus Young atau modulus elastisitasnya. Pertama, kita mencari tegangan, di mana tegangan didapatkan dengan gaya dibagikan luas penampangnya, atau 120 Newton dibagi dengan 4 dikalikan 10 pangkat min 6, didapatkan nilai tegangannya adalah 30 dikalikan 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian kita mencari regangannya, di mana pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, di mana 3 dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,5, didapatkan nilai dari regangannya adalah 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Dan kita mencari modulus Young atau elastisitas, di mana hubungannya adalah tentang tegangan dan regangan, di mana tegangan dibagi dengan regangan. 30 dikalikan 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Didapatkan modulus elastisitasnya adalah 15 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan kita beralih ke hukum Hooke. Menurut hukum Hooke, semakin besar gaya yang diberikan, maka pegas juga akan semakin memanjang. Bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Artinya, bila gaya yang diberikan jumlahnya terus bertambah, maka benda itu bisa menjadi rusak hingga hukum Hooke hanya berlaku sampai batas elastisitasnya saja. Ya, pada sisi sebelah kanan ini merupakan kurva dari hubungan gaya dan juga pertambahan panjang, di mana nilai dari pertambahan panjang terhadap gayanya adalah konstan, di mana jika diberikan gaya semakin naik, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin panjang. Tetapi di sini perlu diingat kembali terdapat beberapa daerah, yaitu daerah elastis, daerah plastis, dan juga titik putus. Sehingga ketika gaya yang diberikan telah melampaui dari kapasitas elastisnya, maka dia akan putus atau rusak. Kemudian konsep hukum Hooke menjelaskan tentang hubungan antara gaya yang diberikan di sebuah pegas dilihat dari peningkatan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Besar perbandingan antara gaya dengan peningkatan pegas adalah konstan. Kemudian rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan min K dikalikan delta X, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, kemudian delta X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuannya adalah meter. Aplikasi hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan benda yang secara umum mempunyai prinsip kerja dengan memakai pegas dan sifatnya elastis. Contoh aplikasi dari hukum Hooke diantaranya yaitu jam yang memakai pir sebagai pengatur waktu, jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan garis atau posisi kapal yang berada di laut, teleskop yang memiliki fungsi melihat benda yang letaknya jauh agar tampak dekat, biasanya digunakan untuk melihat benda luar angkasa, kemudian alat pengukur percepatan gravitasi bumi, kemudian sambungan tongkat-tongkat persneling kendaraan baik mobil atau sepeda motor, kemudian ayunan pegas, mikroskop yang memiliki fungsi untuk memandang jasad-jasad renik yang sangat kecil yang tak bisa dipandang oleh mata telanjang. Kemudian pada timbangan pegas juga merupakan salah satu penerapan dengan hukum Hooke ini, di mana timbangan gantung yang biasa digunakan oleh pedagang sayur mayur untuk menimbang sayur mayur dan buah-buahan ini terdiri dari kail yang digantung dengan jumlah yang akan ditimbang. Pengait terhubung secara internal kedua pegas besar yang dipasang di bagian atas perangkat dengan bantuan baut.
Terdapat pengaturan roda gigi di antara dua pegas yang terhubung ke dial dan pointer. Roda gigi akan bergeser sesuai dengan berat benda yang terpasang pada kait dan penunjuk akan membelokkan yang sesuai penimbangan. Dengan demikian memungkinkan skala yang terbaca menunjukkan bobot yang akurat. Susunan mekanis internal timbangan terdiri dari pegas, oleh karena itu hukum Hooke dapat dengan mudah dilihat dalam alat ini. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal, sebuah pegas dengan panjang 10 cm digantungin beban sehingga bertambah panjang 0,5 cm. Jika konstanta pegas K sama dengan 20 Newton per meter, masa beban tersebut adalah diketahui nilai delta X-nya adalah 0,5 cm. Kemudian kita konversi ke meter, di mana didapatkan 0,5 dikalikan 10 pangkat min 2 meter. Kemudian nilai konstanta pegasnya K sama dengan 20 Newton per meter. Kemudian kita ingin mencari massa beban tersebut, di mana rumus dari hukum Hooke adalah F sama dengan K dikalikan delta X, di mana F dapat dicari dengan mengalihkan massa dikalikan dengan gravitasi. Kemudian sama dengan K dikalikan delta X, dan kita tinggal masukkan nilai gravitasinya, yaitu 10 meter per second kuadrat, sama dengan 20 Newton per meter dikalikan 0,5 dikali 10 pangkat min 2 meter, didapatkan nilai massanya adalah 1 per 10 kg, atau sama dengan 0,1 kg. Demikian presentasi saya mengenai karakteristik mekanik material. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.